Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Menuju Cahaya TV. Kali ini kita akan membahas 4 sumber hukum utama dalam agama Islam yang menjadi pedoman hidup kita. Yuk simak bersama. Dalam konteks hukum Islam, sumber hukum mengacu pada asal atau tempat dari mana hukum-hukum dan aturan-aturan Islam berasal. Sumber hukum ini memberikan dasar dan otoritas bagi ajaran dan praktik dalam agama Islam. Ada 4 sumber hukum utama dalam Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama. 1. Al-Quran. Pertama-tama, kita memiliki Al-Quran, kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi pedoman utama hidup kita. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang dianggap sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran dianggap sebagai sumber utama hukum Islam, dan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya dianggap sebagai hukum ilahi yang tidak bisa diganggu-gugat. Sebagai contoh, dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." 2. Al-Hadits. Kemudian, kita memiliki Al-Hadits, yang merupakan catatan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Hadits-hadits ini dicatat oleh para sahabat Nabi dan generasi setelahnya. Al-Hadits digunakan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, karena hadits membantu menjelaskan dan menguraikan ajaran-ajaran Al-Quran. Al-Hadits membantu kita memahami dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang tidak meminta ampun kepada Allah, maka Allah murka kepadanya." Ijma. Selanjutnya, kita memiliki ijma, yaitu kesepakatan para ulama terkemuka dalam suatu periode tertentu terkait agama Islam setelah mempelajari Al-Quran dan Al-Hadits. Ijma memberikan arahan yang penting dalam memahami hukum-hukum Islam. Ijma, kesepakatan ulama, adalah salah satu sumber hukum dalam Islam yang merupakan kesepakatan para ulama terkemuka dalam suatu periode tertentu terkait suatu hukum agama Islam setelah mempelajari Al-Quran dan Al-Hadits. Kesepakatan ini dianggap memiliki otoritas hukum yang sama dengan Al-Quran dan Al-Hadits. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan ijma dalam hukum Islam. Contoh ijma. 1. Hukuman pencuri. Dalam Islam, hukuman bagi pencuri telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang detail hukuman yang harus diberikan. Setelah kajian yang mendalam, ulama-ulama dari berbagai mazhab Islam pada masa lalu kemudian mencapai kesepakatan bahwa hukuman untuk pencuri adalah amputasi tangan. Kesepakatan ini merupakan contoh ijma, di mana ulama dari berbagai mazhab dan kelompok sepakat atas hukuman ini berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits. 2. Hukum riba, bunga. Salah satu contoh lain dari ini adalah terkait dengan hukum riba dalam Islam. Meskipun Al-Quran secara tegas mengharamkan riba, ada penjelasan lebih lanjut yang diperlukan dalam konteks keuangan modern. Ulama dari berbagai mazhab dalam sejarah Islam telah sepakat bahwa riba dalam bentuk apapun diharamkan, termasuk riba bank, riba pinjaman, dan sebagainya. Kesepakatan ini menjadi panduan bagi umat Islam dalam urusan keuangan mereka. Hukum nikah dan perceraian. Dalam masalah pernikahan dan perceraian, terdapat berbagai hukum dan prosedur yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Namun, terkadang situasi konkret dalam masyarakat memerlukan penyesuaian atau penjelasan lebih lanjut. Para ulama dari berbagai mazhab Islam akan melakukan studi dan konsultasi, dan jika mereka mencapai kesepakatan atas suatu hukum atau prosedur tertentu, hal itu dapat dianggap sebagai ijma. Misalnya, kesepakatan mengenai batasan usia minimal untuk menikah atau prosedur tertentu dalam perceraian. 4. Hukum warisan. Masalah warisan juga menjadi subjek dari ijma di kalangan ulama. Meskipun Al-Quran memberikan panduan mengenai pembagian warisan, situasi praktis dalam masyarakat seringkali memerlukan interpretasi lebih lanjut. Ijma ulama-ulama dari berbagai mazhab dalam hal ini menghasilkan kesepakatan bagaimana pembagian warisan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Dalam setiap contoh di atas, ijma digunakan oleh para ulama untuk mencapai kesepakatan tentang hukum-hukum tertentu dalam Islam. Kesepakatan ini kemudian menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 4. Qiyas, analogi hukum. Dan terakhir, kita memiliki qiyas yang merupakan penggunaan analogi dalam memutuskan hukum untuk situasi yang belum diatur oleh Al-Quran
al-hadits, atau ijma. Qiyas membantu kita dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam situasi-situasi baru. Qiyas merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam yang digunakan untuk memutuskan hukum untuk situasi yang belum diatur oleh Al-Quran, Al-Hadits, atau ijma. Prinsip qiyas adalah menerapkan hukum yang ada dalam Al-Quran atau Al-Hadits pada situasi baru yang serupa secara prinsip. Berikut adalah contoh penggunaan qiyas dalam hukum Islam. Contoh qiyas. 1. Penggunaan dalam hukum makanan. Misalkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits, tidak ada penjelasan secara langsung mengenai makanan atau minuman tertentu apakah halal atau haram. Namun, dalam Al-Quran dan Hadits disebutkan bahwa semua makanan dan minuman yang merusak kesehatan atau berbahaya bagi tubuh diharamkan. Dari sini, ulama-ulama menggunakan qiyas untuk menyatakan bahwa narkotika yang merusak kesehatan adalah haram, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran dan Hadits. 2. Penggunaan dalam hukum keuangan. Al-Quran dan Hadits menjelaskan tentang bunga yang diharamkan dalam Islam. Namun, dalam zaman modern, ada instrumen keuangan baru seperti saham-saham yang tidak ada penjelasan spesifiknya dalam Al-Quran dan Hadits. Ulama menggunakan qiyas dengan membandingkan prinsip-prinsip riba dengan prinsip-prinsip keuangan modern untuk menyimpulkan bahwa saham-saham tertentu dapat dianggap halal atau haram. Ketiga, penggunaan dalam hukum perkawinan. Misalkan, Al-Quran dan Al-Hadits tidak menyebutkan secara langsung hukum tentang inseminasi buatan atau penggunaan teknologi reproduksi lainnya. Namun, prinsip-prinsip garis keturunan yang sah terdapat dalam ajaran Islam. Ulama menggunakan qiyas untuk menetapkan hukum-hukum terkait teknologi reproduksi berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Dalam setiap contoh di atas, qiyas digunakan untuk menghubungkan situasi baru dengan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Ini memungkinkan umat Islam untuk mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam, meskipun situasinya tidak dijelaskan secara langsung dalam sumber-sumber hukum utama. Jadi itulah 4 sumber hukum utama dalam agama Islam yang menjadi pedoman hidup kita sebagai umat Muslim. Jangan lupa untuk subscribe ke Menuju Cahaya TV untuk video-video Islami yang inspiratif dan bermanfaat lainnya.